Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Riga. Kali ini saya akan melanjutkan kisah horor episode ke-7. Ini adalah episode terakhir dari cerita horor yang berjudul Penjaga Makam. Bagi teman-teman yang belum nonton dari episode sebelumnya, silahkan tonton dan simak dari episode pertama agar tahu bagaimana alur ceritanya. Oke, tanpa banyak basa-basi, begini kelanjutan ceritanya. Lalu Rama bakar batang kayu tersebut dengan menggunakan parafin. Karena pikir Rama, mereka takut dengan cahaya, apalagi api. Tapi ada hal yang aneh. Pada saat Rama bakar batang kayunya, malah tidak terbakar sedikit pun. Tapi Rama mengabaikan tentang hal itu, karena Rama fokus pada mereka yang ada di depan Rama. "Ram, si Abdul kenapa nih? Buruan sini." Ketika Abdul kerasukan, sosok kakek tua yang mengantarkan mereka ke pos saat itu menampakkan dirinya di hadapan mereka. Kok malah masuk ke Abdul? Salah dia apa? Dalam hati Rama. Sedangkan raga Abdul sudah dikuasai oleh sosok Korin yang duduk tepat di sampingnya pada saat memasak air. Tatapan tajam si Abdul menatap Rama dan Pajar. "Jar, lu pegangin si Abdul aja, jangan sampai keluar," ucap si Rama. Karena posisi Rama masih di depan pintu saat itu. "Yang kakek cari benda ini kan, jangan ganggu teman saya." Ya bagusnya sosok Korin hanya berdiam di tempat, tidak berontak maupun teriak. Hanya memandang tajam ke arah Rama dan Pajar. "Batang kayunya gua bakar, marah gak ya kakek itu?" ucap Rama dalam hatinya. "Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Apa kesalahan kalian di sini?" ujar kakek tersebut dengan menatap dengan tajam. "Memang salah kami di mana?" ucap Rama. "Lu ngomong sama siapa, Ram?" ucap Pajar kepada Rama. Si kakek ngomong panjang lebar tentang kesalahan mereka. Kakek menyalahkan teman mereka, yaitu si Abdul, karena dia sudah mematahkan tongkatnya pada saat pertama mereka jalan ke pos pintu masuk wisata alam dan Abdul terjatuh ke sungai. Disitulah letak kesalahan Abdul yang tidak disengaja. "Lalu kenapa tongkatnya selalu ngikutin kami? Apa minta disambungin? Kan gak mungkin juga," ucap Rama kala itu. "Tidak wahai anak manusia, tongkat itu hanya menandakan keberadaan kalian dan melihat apa saja yang kalian lakukan di wilayah kami," ucap kakek tersebut. "Lalu kenapa mereka selalu muncul di hadapanku?" ucap Rama pada kakek itu. Jadi, beberapa sosok yang ada di sini adalah anak buah dari kakek tersebut, tidak termasuk Korin yang tersesat. Ya benar seperti dugaan Rama, bahwa tempat yang mereka ini adalah tempat berkumpulnya para lelembut. Makanya jarang sekali para pendaki membuka tenda di sini. Sementara si kakek mengaku sebagai sosok penjaga makam yang tempatnya tak jauh dari pos penjaga. Jika kalian mengingat pertama kali mereka datang, kemudian Rama menyeret tali agar Abdul dan Pajar tersadar, sosok itu sebenarnya sosok kakek
ingin membawa mereka yang tak jauh mungkin dari pos penjaga. Rama juga gak tahu pasti makamnya itu di mana. Lalu bagaimana dengan teman kami? Dia kerasukan sekarang. Apa bisa kakek menyuruhnya untuk pergi dari tubuh teman kami? Ucap Rama pada kakek itu. Bicaralah baik-baik, lalu berikan dia doa. Sosok kakek beserta pengikutnya menghilang dari hadapan. Sementara Abdul masih kerasukan sosok Qorin. Gimana nih Ram? Si Abdul masih melototin kita. Lalu Rama deketin Abdul dan berbicara dengan sosok yang berada di tubuhnya. Intinya, mereka bertiga meminta maaf jika ada kesalahan yang mereka lakukan di sini dan akan memberikan doa untuk sang jiwanya. Jang, kalian di mana? Si Mamang bersama 2 orang penjaga menemukan tenda mereka yang mengumpat di dekat semak-semak. Kalian kenapa memasang tenda di sini? Teman kamu itu kenapa dia? Kesurupan ya? Ucap si Mamang itu. Kemudian Mamang menyuruh mereka untuk membongkar tenda dan bermalam di pos. Abdul pun disadarkan olehnya. Cuma yang Rama pikirkan saat itu, kok bisa patah ya tongkatnya? Padahal dibakar aja gak bisa. Apa karena badan Abdul mempunyai kekuatan super? Pikir Rama saat itu. Lagian, itu tongkat kenapa bisa ada dan ngepas di posisi si Abdul jatuh? Gak bisakah geseran dikit biar gak kayak gini jadinya? Ah taulah, puyeng mikirinnya, ucap Rama saat itu. Ya mungkin karena kebetulan atau pusakanya si kakek yang lagi apes ketiban gajah. Setidaknya mereka pulang dari sana dengan selamat. Secara tidak langsung si Mamang juga ngusir mereka dengan cara halus. Ya memang itu salah mereka yang tidak mengikuti aturan. Tapi setidaknya mereka punya pelajaran hidup pada saat itu. Kerjasama, kompak, dan saling melindungi. Ditambah lagi semua pesan-pesan dari sosok kakek. Itu juga agar lebih mempunyai etika dan tata krama dimanapun mereka kelak berpijak. Jika kalian ingin tahu seberapa besarnya sahabat kalian peduli dengan kita, ataupun ingin mengetahui sifat seseorang, coba ajaklah ke gunung. Di gunung, semua sifatnya akan terlihat. Di esok harinya, mereka diantar penjaga sampai di kaki gunung. Namun di tengah perjalanan, "Mang, tunggu sebentar," ucap Rama. Kami tidak lupa mendoakan korban-korban yang hilang saat pendakian. Dan sangat berterima kasih sekali untuk sosok kakek yang mengajarkan mereka walau dengan waktu yang singkat. Lagi pula, sosok kakek yang sudah membantu mereka untuk sampai di pos penjaga. "Kok lu bisa melihat? Kok gua enggak ya?" ucap Fajar pada Rama. Sebenarnya ini perkataan almarhum Fajar. Dan Rama jadikan font di baju komunitas fanspeak Rama. Yang rencananya jika ada kelebihan dana, maka akan Rama sumbangkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Ternyata Abdul melihat sekelebatan sosok Qorin yang merasukinya. Kejadian itu ketika Abdul sedang mempersiapkan untuk memasak air. Jadi selama ini mereka aslinya mengincar Abdul, bukan Rama. Hanya saja yang lebih peka akan kehadiran mereka itu cuma Rama. Saat di perjalanan, Fajar dan Abdul menceritakan hal yang mereka alami. "Besok-besok kita naik gunung lagi enggak?" gurau Rama. "Gua sih ayo aja Ram, selagi kita jalan bertiga. Ya enggak Jar?" Baiklah teman-teman, ini adalah episode terakhir dari kisah horor penjaga makam. Semoga teman-teman suka dengan cerita ini. Mohon dukungannya dari teman-teman semuanya dengan cara subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan lebih baik ke depannya. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.